menarik juga gitu Kang ya, kemarin sempat viral juga gitu ya, bahwa katanya salah satu dalang nih dari berita-berita yang beredar krisis ekonomi itu George Soros. Bukan dalang, penyusup. Penyusup tuh gimana? Dia akan selalu datang ke tempat di mana dia punya potensi dapat keuntungan yang besar. Jadi George Soros itu datang ke Cina tapi gak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini Cina ekonominya sehat. Datang ke India, ya nggak dapat potensi yang besar karena ya ekonominya di sana baik-baik saja. George Soros hanya bisa menghancurkan ekonomi sebuah bangsa ketika negara itu memang sudah tidak lagi memiliki imun dari ekonominya gitu. Jadi Soros itu adalah seorang kapitalis radikal gitu, yang dia tidak percaya soal etika dalam ekonomi. Dia nggak percaya itu. Dia percayanya adalah ya invisible hand atau yang semacam itulah. Pokoknya ya inilah gerak ekonomi, inilah gerak pasar. Dia minta tuh kan kayak gitu pikirannya. Jadi kalau misalkan ada yang lagi lemah letih lesu kurang bertenaga seperti Indonesia, ya dia datang ke sini. Yang sebenarnya juga itu setengah teori konspirasi, dalam arti yang datang ke Indonesia bukan hanya Soros, tapi banyak sekali pengusaha-pengusaha di belakang yang bahkan lebih berbahaya daripada Soros. Soros itu sekarang sudah mau mati lah ya, udah tua gitu. Udah mau jadi hantu Kang. Ya, tapi di belakang-belakangnya memang masih banyak, dan itu benar mereka berusaha. Jadi nanti itu benar itu? Benar. Jadi mereka menunggangi itu benar. Kenapa? Karena gini nih, kalau misalkan Indonesia lagi jatuh, saham kan pada turun, mereka borong. Nanti kalau ekonomi udah membaik, udah jadi milik mereka. Itu kan pikiran kapitalis yang paling simpel gitu kan. Ya seperti Black Wednesday di Inggris ya? Ya, itu Soros, itu kerjaannya Soros, ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi spekulan-spekulan berarti juga menunggangi gitu ya? Mereka sudah bukan lagi spekulan sih, mereka sudah beraksi, mereka sudah turut campur. Jadi ketika melihat Indonesia dalam kondisi koyak seperti ini, ya bisa aja mereka justru menjadi pembisik-pembisik Pak Prabowo secara tidak langsung. Biar ekonominya makin hancur dan kemudian mereka dapat keuntungan. Jadi bisa dibilang ada juga mungkin nih, kalau menurut Kang Guru, pengkhianat di sekitar Pak Prabowo. Ya, kita buka dugaan itu kan, kemarin Tempo juga menyebutkan bahwa Pak Dasko itu terindikasi atau mungkin terlibat pada judol. Nah, judol itu kan sebenarnya merusak ekonomi Indonesia sampai level terbawah. Jadi Indonesia dulu tahun 2008 itu kan dihantam krisis ekonomi yang besar, kan sebenarnya dihantam, tapi ekonomi Indonesia itu kuat. Karena apa? Karena pada waktu itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah sirkulasi uang di bawah. Tukang dagang gorengan, ya kan, tukang bala-bala,